Ini pertama kali kita syuting bareng, jadi aku ngobrol selayaknya om dan ponakan. Terus kita reading bareng, baca skenario, dan apalagi ya, ada workshop juga sebelum syuting. Dan aku ngerasa syuting ini tuh kayak seru karena skenarionya juga lucu, terus orang-orangnya juga lucu semua, dari kru sampai pemain tuh lucu-lucu semua. Jadi syuting tuh gak berasa kayak kerja, tapi kayak berasa lagi main gitu. Kayak main-main gitu, tapi gak main-main. Udah sih itu aja. Oke. Nextnya dari Bapak Gilang ya, dari Bapak Gilang Baskara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya sudah seperti kepala desa? Harus diperhatikan. Ya, saya berperan sebagai Gilang. Ini ingin mengedukasi penonton ya secara kecil-kecilan ya kan, bahwa dalam dunia perpolitikan itu ada saja figur-figur yang dianggap baik ternyata tidak baik, tapi figur yang dianggap tidak baik ternyata baik. Jadi perlu kecermatan, perlu ketelitian dalam memilih seorang calon pemimpin, calon anggota legislatif seperti saya. Ya, itu harus hati-hati, ya kan. Jadi di film ini digambarkan bagaimana saya sebagai seorang calon kepala desa meminta dukungan kepada warga dengan perilaku dan kata-kata yang baik dan manis dan baik hati gitu kan. Tapi ternyata yang seperti teman-teman tonton endingnya sangat tidak linear dengan apa yang dikasih perlihatkan di awal seperti itu. Dan ini memang tantangan buat saya karena yang lain bermain komedi, saya tidak boleh lucu sama sekali. Jadi itu saya gregetan, apalagi pada Marwoto, melihat semangat, melihat ayah pada bisa improvisasi, bisa lucu gitu kan. Saya gatel, pengen lucu tapi nggak boleh. Ya udah akhirnya saya lurusin sampai terakhir saya nggak mau lucu juga. Gitu. Jadi tantangannya itu aja sih. Oke, jadi tantangannya lebih ke arah yang biasanya bercanda gitu ya, harus serius. Harus serius. Oke, baik kalau begitu buat pertanyaan kedua boleh? Yes. Boleh dari kakaknya? Situ dulu boleh. Saya Dani dari Kupas Tuntas Film ID. Ada 3 pertanyaan sebetulnya. Pertama itu untuk pemilihan pemainnya, apakah ada proses casting atau langsung dipilih sama sutradaranya? Yang kedua itu ngebangun chemistry lucunya itu apakah memang sesuai skrip atau ada improve karena memang dari awal sampai akhir lucunya dapat banget, makanya ngakak banget tadi. Terus yang ketiga, apakah judul Setengah Hati maksudnya adalah dari jalan ceritanya ketika si Pak Gilang berperan sebagai calon kades, kerjanya itu setengah-setengah gitu. Jadi kenapa judulnya itu adalah Setengah Hati? Boleh jawab? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dani. Dan untuk pertanyaannya mau ditujukan ke siapa nih? Tadi Pertama ke boleh nggak diulang pertanyaan kedua tadi? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Yang kedua itu boleh ke sutradara juga atau ke Pak yang pemain yang tadi di Sablon di Hutan Sablon itu lucu semua sih. Oh. Ya itu komedinya dapat banget. Pak Rahman sama Pak Marwoto. Iya. Nggak dijawab. Oke. Terima kasih. Boleh berarti untuk Bapak Hasto Bronton, boleh untuk dijawab pertanyaan pertama. Pak Hasto dulu, Pak. Pak Hasto dulu. Oh mau dijawab dulu. Mau pertanyaan kedua dulu berarti? Boleh. Pertanyaan keduanya ini Pak, ditanya pas lagi syuting itu tuh semuanya sesuai skrip atau justru ada improvisasi nih yang lucunya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau menurut dramaturgi itu pemain itu yang baik harus mengikuti sutradara. Dari melepas ikunya, kita nggak boleh. Kok saya enaknya seperti ini, tapi harus lewat sutradara. Kebetulan beliau Mas Hasto ini memberi keleluasaan saya. Pak D nanya gimana? Kayak gini, saya tunjukkan dulu ke beliau. Pak gini gimana? Oke Pak D. Tapi kalau nggak benar juga ditegur sama beliau. Kayaknya nggak pas tuh Pak D. Jadi meskipun usianya tua saya, pengalamannya juga enggak lah. Baru berapa? 58 kok beliau. Aku 72. Jadi sehingga semua yang saya lakukan, saya lalu konsultasi ke beliau. Mas gini gimana? Beliau ngomong seratnya Pak D gimana? Kalau gini gimana Mas Hasto? Jadi saya alhamdulillah diberi keleluasaan oleh beliau. Yang penting tidak keluar dari jalur yang sudah digariskan oleh beliau. Karena yaitu kembali ke dramaturgi itu yang baik adalah yang manut mengikuti semua petunjuk sutradara. Ini sitcom, jadi kita nggak melucu, memang nggak boleh melucu sama beliau. Jangan melucu, karena apa? Ceritanya, tulisannya sudah lucu, sehingga yang kita buat itu kita semua serius. Yang merasakan lucu biar audiens. Itu garis dari beliau, saya mengikuti sutradara. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Itu untuk pertanyaan kedua ya. Masih ada pertanyaan pertama yang mungkin bisa dijawab oleh Bang Rahman mungkin mau menjawab Bang pertanyaannya. Rahman, mau menjawab juga? Boleh mau nambahin kira-kira pertanyaan kedua pas di set merasa ini nggak pengen ngelucu gitu atau tetap mengikuti skrip seperti Bang Marwoto? Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan adik saya yang tadi di film sepi ya. Ya. Aduh, di film saya serius bener, asli mah tukang bercanda gitu. Ini saya kayak gini aja sudah bercanda, jangan didengar ya. Jadi malu kita. Tantangan terberat di film ini adalah di waktu saya menerima tawaran. Saya baca sinopsisnya, saya nangis di situ. Karena budgetnya belum keluar kan. Setelah ditelepon 2 kali baru saya serius membaca itu. Dan saya merasa tertantang karena ini keluar dari comfort zone. Status saya sebagai komedian, sebagai komik. Ini tantangan buat saya. Dan memang sebenarnya juga sutradara dan produser Pak Hasto dan Ibu Tias itu memberi kebebasan sama semua pemain. Tapi kembali lagi betul kata Pak D. Marwoto, kita tetap yang menghargai dan menghormati aturan yang sudah gitu ya Pak D ya. Nah itu boleh cerita sedikit ya. Tantangan terberat saya yang kedua adalah kondisi pada saat itu saya dalam kondisi keadaan tidak sehat karena saya masih dalam pemantauan dokter karena paru-paru saya indikasi tinggal satunya pura-pura. Waduh. Padahal udah serius ya? Iya, ini kita udah dengerin. Tapi beneran serius. Itu di lokasi syuting, kru selalu mendampingi saya bawa tabung oksigen setiap adegan. Yang paling berkesan buat saya adegan adalah di waktu sutradara panik nyariin saya. Di waktu adegan saya digebugin sama para orang suruhannya Gilang. Jadi saya dikejar-kejar, lari, langsung menghilang karena saya kehabisan napas. Tapi itu ada sebuah profesionalitas ya? Iya. Dan herannya sutradara nyuruh diulang gitu. Waduh, berapa kali take itu kalau boleh tahu? Itu banyak banget. Iya, tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim dari Setengah Hati, kru dan ini saya mendampingi saya dengan cepat, dibawain oksigen langsung dibawa ke set lagi, diulang lagi, butuh waktu hanya 15 menit. Saya menyelesaikan dengan tanggung jawab lah. Itu berkat tim yang solid. Terima kasih. Boleh tepuk tangan
Yes. atas dedikasinya. Betul. Akhirnya kan jadinya scene-nya bagus ya di sini. Benar, walaupun tag-nya berkali-kali ya. Iya. Oke, kalau gitu masih ada 2 pertanyaan lagi tadi. Iya. Yaitu yang pertama adalah tentang Tadi proses castingnya. proses casting. Betul. Ada proses casting atau justru langsung milih Iya, castnya. benar. Siapa Boleh aja? langsung. Boleh Bapak Hasto Brotur, silakan dijawab. Soal casting dari Setengah Hati ini cukup lama juga ya, 1 bulan. Pertama pada saat Bang Faris, Butias, Ari Kritik sama saya diskusi bahwa kita putuskan bahwa pemeran aslinya adalah Tisa Diani karena dia bermain sebelumnya memang saya sudah lihat beberapa punya saya itu dia bermain Natuna. Jadi pemeran asli kita pilih melalui proses casting yaitu Tisa Diani. Dengan pemain yang lainnya adalah sama seperti itu. Ketika sudah lock, kita readingnya tidak pernah ketemu, cuma hanya sekali aja karena pada saat itu pandemi COVID, jadi kita melalui online Zoom, readingnya melalui online. Ya bisa gitu ya, melalui online. Puspa juga, Bedu juga, sama Rama juga melalui online. Kita reading chemistry-nya ketemu hanya sekali aja, di situ kita syuting. Kira-kira itu aja sih. Oh, Baik, sudah cukup menjawab? sudah ya? Oke, Oke. Masih ada 1 pertanyaan lagi yang terakhir. Oke. Itu kenapa judulnya Setengah Hati? Nah, boleh? Bisa ada diperwakilkan mungkin Bu Tias? Ini yang Mas bisa Jo? jawab ini Pak Salman ini, Pak Faris. Karena gini, awalnya itu sebenarnya lagi ngobrol sama Ari Kritik, saya Abdul, Batia, gitu ya, Pak Faris. Kita lagi diskusi plotnya. Ketika jawab, Bang Faris ngobrol, gua kalau kerja nggak mau sama-sama ya. Ambil lah di situ. Kira-kira bisa jelasin?